Alex Marquez dalam performa puncak. Marc Marquez bocorkan, Ducati Lenovo kini mulai melirik Alex. Musim MotoGP 2025 menyuguhkan drama yang belum pernah terasa sedinamis ini dalam beberapa tahun terakhir. Para penggemar dikejutkan bukan hanya oleh rivalitas antar pabrikan, tetapi oleh kebangkitan sosok yang selama ini berada di bawah bayang-bayang kakaknya, Alex Marquez. Dalam 5 seri pembuka musim ini, Alex tampil luar biasa konsisten. Dan puncaknya, ia kini memimpin klasemen sementara MotoGP dengan selisih 1 poin dari sang kakak, Marc Marquez. Dunia balap pun mulai berubah arah. Dari dominasi tunggal, kini menuju duel saudara yang memanas. Tak berhenti di situ, rumor hangat pun mulai muncul dari garasi Ducati Lenovo. Tim pabrikan merah yang dikenal selektif dalam rekrut pembalap, kini dikabarkan mulai mempertimbangkan nama Alex Marquez sebagai kandidat untuk mengisi line-up mereka di Ducati Lenovo. Isu ini diperkuat oleh performa kurang meyakinkan dari pembalap andalan mereka saat ini, Francesco Bagnaia, yang tercecer di posisi ketiga klasemen dan mulai mendapat sorotan tajam dari internal tim. 10 balapan, 9 podium. Itulah bukti ketangguhan Alex Marquez di awal musim ini. 7 kali berturut-turut finish di posisi kedua, lalu menutupnya dengan kemenangan impresif di GP Jerez, menjadikannya pembalap paling konsisten sejauh ini. Total 140 poin berhasil dikumpulkan, cukup untuk menggeser sang kakak ke posisi kedua dengan 139 poin. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya di mana Alex kerap mengalami inkonsistensi, tahun ini ia tampil seperti pembalap yang telah menemukan bentuk terbaiknya. Ia tak hanya cepat, tapi juga cerdas membaca momen. Saat Marc terjatuh di Jerez, Alex tidak sekadar mewarisi posisi terdepan, tetapi mampu mempertahankan keunggulannya dengan ritme yang stabil hingga akhir lomba. Namun, kemenangan di Jerez bukanlah klimaks dari ceritanya, melainkan awal dari narasi yang lebih besar. Kini ia bukan lagi adik Marc Marquez, melainkan pemimpin klasemen MotoGP dan ancaman nyata bagi siapapun yang ingin merebut gelar. Di tengah kinerja impresif Alex dan keraguan terhadap Bagnaia, muncul rumor panas yang mengguncang padek. Ducati Lenovo, tim pabrikan merah yang selama ini hanya mempercayakan motor terbaiknya kepada sedikit pembalap, kini mulai melirik Alex Marquez sebagai opsi masa depan. Kabar ini pertama kali mencuat usai GP Jerez ketika Marc Marquez secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa manajemen Ducati mulai mempertimbangkan nama adiknya untuk masuk skuad utama. "Ya, aku dengar mereka mulai membicarakan Alex," ujar Marc dalam nada santai namun bermakna. Dia, Alex, sekarang pembalap yang sangat konsisten, dan lebih penting lagi, dia tahu bagaimana memanfaatkan setiap peluang. Dalam tim pabrikan, itu kualitas yang sangat dicari, tambah Marquez. Kontrak Alex dengan Gresini Racing akan berakhir musim depan, dan performa seperti sekarang membuatnya menjadi incaran banyak tim. Jika Ducati Lenovo serius ingin menyegarkan line-up dan memadukan dua Marquez bersaudara dalam satu tim, dunia MotoGP bisa menyaksikan kombinasi eksplosif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini semakin diperkuat dengan posisi Bagnaia yang mulai tertekan. Juara dunia 2 kali itu mengumpulkan 120 poin sejauh ini, terpaut 20 poin dari Alex. Tak hanya hasilnya yang diragukan, tetapi juga sikapnya. Beberapa laporan dari internal Ducati menyebutkan bahwa Bagnaia terlalu sering mengeluhkan teknis motor, ban, bahkan strategi tim, ketimbang fokus memperbaiki gaya balapnya. Seorang analis MotoGP, termasuk Jorge Lorenzo, menyebut bahwa Bagnaia tampak kehilangan ketajaman dan fokus mental. "Kamu tidak bisa juara hanya dengan menyalahkan grip atau setelan mesin. Juara sejati bisa tampil cepat bahkan dalam kondisi tidak ideal," ujarnya dalam siaran televisi pasca balapan. Kisah antara Marc dan Alex Marquez kini mencapai babak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, Marc selalu berada jauh di depan dalam hal prestasi, pengalaman, dan pengaruh. Namun musim ini, Alex tidak hanya mendekat, ia melewati Marc dalam klasemen. Meski keduanya membalap untuk tim berbeda, Marc di Ducati, Alex di Gresini, hubungan mereka tetap erat. Tapi di lintasan, segalanya berubah. Rivalitas saudara ini tidak hanya menarik dari sisi emosional, tetapi juga strategis. Di sisi lain, setelah penampilan gemilangnya musim ini, Alex sendiri tetap merendah. Dalam konferensi pers terakhir, ia berkata, "Memimpin klasemen adalah pencapaian, tapi ini belum apa-apa. Yang penting adalah tetap konsisten. Aku tahu Marc akan kembali lebih kuat, dan persaingan ini baru saja dimulai." Marc pun tak kalah sportif. "Aku bangga padanya. Dia bekerja keras, dan sekarang dia memetik hasilnya. Aku harus lebih baik lagi," ujarnya sambil tersenyum.
Satu nama lain yang patut diperhitungkan dalam dinamika musim ini adalah Fabio Quartararo. Setelah 2 musim yang berat bersama Yamaha, pembalap Prancis itu menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Di Jerez, ia tampil meyakinkan dan berhasil finish di posisi kedua, mengungguli Bagnaia secara bersih. Yamaha tampaknya berhasil melakukan beberapa perbaikan signifikan di sisi aerodinamika dan distribusi tenaga, yang membuat motor lebih stabil di tikungan dan lebih responsif di trek lurus. Jika kebangkitan ini konsisten, Quartararo bisa menjadi kuda hitam yang mengejutkan di paruh musim kedua. MotoGP 2025 masih memiliki banyak balapan tersisa, tapi narasi besarnya sudah mulai terbentuk. Alex Marquez memimpin klasemen dan menjadi sorotan utama. Marc Marquez berada di bayang-bayang, siap menyerang. Dan Ducati Lenovo harus membuat keputusan penting. Tetap bertahan dengan Bagnaia atau mulai membuka pintu bagi pembalap baru yang tengah bersinar. Di antara semua ini, Alex adalah protagonis yang tak lagi dianggap pelengkap. Ia pembalap dengan visi, kerja keras, dan kini, hasil nyata. Casey Stoner angkat bicara, komentari statement pedas Ducati ke Pecco. Apakah Marquez akan memimpin proyek pengembangan Ducati? Menjelang GP Prancis 2025, atmosfer di paddock Ducati semakin memanas. Bukan hanya karena persaingan ketat di klasemen, tetapi juga karena dinamika internal yang kini menjadi sorotan tajam. Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan, berada di tengah badai kritik dari petinggi Ducati sendiri yang kecewa dengan performanya di seri-seri awal musim ini. Komentar tajam itu menyebut Pecco terlalu sering menyalahkan motor saat gagal tampil maksimal. Sebuah sikap yang dinilai tidak mencerminkan mental seorang pemimpin tim pabrikan. Dan ketika sebagian pengamat menilai kritik itu terlalu frontal, justru mantan juara dunia 2 kali sekaligus legenda Ducati, Casey Stoner, angkat bicara dan menyatakan dukungannya secara terbuka. Dalam wawancara terbarunya yang bernada tegas namun penuh makna, Stoner berkata, "Kadang-kadang, seorang juara itu perlu dibangunkan." Kritik keras itu bukan untuk menjatuhkan Pecco, tapi justru untuk membentuk mental baja dalam dirinya, ungkapnya. Bagi Stoner, MotoGP bukan hanya permainan kecepatan atau urusan teknis. Ini adalah ajang duel mental. Tekanan psikologis bisa seberbahaya tikungan tajam atau aspal licin. Dan tahun ini, tekanan itu menjadi 2 kali lipat untuk Bagnaia karena satu nama besar kini berada di garasi yang sama, Marc Marquez. Sejak musim 2025 dimulai, Marc Marquez resmi bergabung dengan Ducati Lenovo Team, menjadi tandem satu garasi dengan Bagnaia. Kepindahan yang sempat mengundang kejutan besar di dunia MotoGP itu, kini mulai menunjukkan dampaknya, bukan hanya di lintasan, tapi juga di balik layar tim. Stoner tak ragu menyebut nama Marquez sebagai katalis penting dalam tekanan mental yang dirasakan Bagnaia. Jika Anda satu tim dengan Marc, Anda harus siap segalanya. Ini bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling kuat secara mental. Dan Marc punya itu. Dia bukan cuma pembalap cepat, dia gladiator, ujar Stoner. Lebih lanjut, Stoner tak segan memberikan pujian tertingginya untuk Marquez. Ia menyebut mentalitas dan kegigihan Marquez sebagai sesuatu yang langka dan luar biasa di dunia balap motor. Marc adalah contoh nyata dari seorang juara sejati. Dia terluka, dia bangkit. Dia tertinggal, dia tetap menyerang. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dikalahkan, itulah kekuatan mental, ucapnya penuh keyakinan. Stoner bahkan menyebut bahwa Bagnaia harus menjadikan Marquez sebagai contoh, bukan sebagai bayangan yang menakutkan. Pecco seharusnya melihat Marc sebagai cermin, bukan sebagai ancaman. Kalau dia bisa mencontoh semangat, keteguhan, dan naluri balap Marc, maka dia bisa jadi pembalap yang luar biasa juga, kata Stoner. Menurut Stoner, kehadiran Marc Marquez di tim bukanlah alasan untuk ciut, melainkan peluang langka untuk berkembang secara mental dan teknis. Marc itu bukan hanya cepat, dia jenius balap. Bahkan dengan motor yang tidak sempurna pun, dia bisa menyulap situasi jadi kemenangan. Itu hal yang belum kulihat dari Pecco, imbuhnya. Kehadiran Marquez yang langsung menyatu dengan karakter Ducati Desmosedici GP terbaru, telah membuat banyak pihak kagum. Dalam beberapa balapan awal, Marquez tidak hanya tampil kompetitif, ia menunjukkan adaptasi luar biasa yang bahkan melampaui ekspektasi banyak pihak. Sementara itu, Bagnaia terlihat goyah dan lebih sering mengeluhkan performa motor. Bagi Bagnaia, ini bukan sekadar musim mempertahankan gelar. Ini adalah ujian untuk mempertahankan eksistensinya sebagai pemimpin tim Ducati, di tengah bayang-bayang seorang legenda hidup. Marquez telah tampil konsisten,
dan bahkan lebih tajam di beberapa kesempatan dibanding Bagnaia. Disinilah, menurut Stoner, komentar tajam dari petinggi Ducati menjadi sangat krusial. Kritik itu seperti cambuk. Kalau Pecco ingin tetap jadi pemimpin, dia harus tunjukkan bahwa dia punya nyali untuk bangkit dan membuktikan diri. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi, tegasnya. Stoner juga menyoroti kecenderungan Pecco untuk terlalu sering mencari pembenaran lewat masalah teknis, pengaturan motor, ban, atau kondisi trek. Aku tahu bagaimana rasanya frustrasi. Tapi pembalap besar tak bisa terus bersembunyi di balik alasan. Anda pembalap pabrikan, dan tanggung jawab Anda lebih besar dari sekadar waktu lap tercepat, kata Stoner. Namun, Stoner juga menyampaikan empati. Ia mengakui bahwa tekanan menjadi juara dunia dan pemimpin di dalam tim sangat besar, dan tidak semua pembalap mampu mengatasinya. Saat Anda berada di puncak, semua orang menatap Anda. Setiap gerakmu dikritisi, setiap kegagalan diperbesar. Tapi itu bagian dari jadi legenda. Anda harus mampu berdiri di tengah badai, dan tetap fokus, tambah Stoner. Salah satu poin menarik dari komentar Stoner, adalah bahwa kehadiran Marquez bisa menjadi berkah tersembunyi bagi Bagnaia. Ini bisa jadi titik balik. Kalau Pecco mampu menghadapi tekanan ini, dia akan naik level. Tapi jika tidak, jangan heran jika peran utama Ducati beralih ke Marc, katanya dengan lugas. Meskipun banyak kalimat kritik yang dilontarkan, Stoner tak menutup mata terhadap talenta Pecco. Ia tetap melihat Bagnaia sebagai pembalap berbakat yang hanya butuh dorongan kuat untuk kembali ke performa terbaik. Dia punya semua yang dibutuhkan. Berhenti mencari alasan, mulai berjuang lebih keras, pungkas Stoner. GP Prancis akan menjadi panggung pembuktian berikutnya bagi Bagnaia. MotoGP musim ini menjanjikan drama yang lebih intens dari sebelumnya. Dengan Marc Marquez kini berada di tim pabrikan Ducati, tensi internal meningkat drastis. Ducati memiliki dua pembalap luar biasa, namun hanya satu yang akan menjadi penguasa sejati. Dan kini, dunia MotoGP menanti, akankah Bagnaia menjawab tantangan, atau justru menyerah dalam bayang-bayang sang juara 8 kali? Mental juara Marquez bikin Domenicali bangga. Bagnaia dinilai bikin malu Ducati. Atmosfer di padek tim pabrikan Ducati Lenovo berubah panas, usai balapan MotoGP seri kelima 2025 yang digelar di sirkuit Jerez. Bukannya penuh euforia atas hasil solid, justru nuansa ketegangan terasa menyelimuti markas merah asal Bologna itu. Sumber ketegangan tersebut berasal dari pernyataan belak-belakan CEO Ducati, Claudio Domenicali, yang menyebut bahwa dirinya lebih bangga terhadap Marc Marquez, pembalap anyar mereka, ketimbang sang juara dunia, Francesco Pecco Bagnaia. Bahkan, tanpa tedeng aling-aling, Domenicali menyebut performa Bagnaia sebagai memalukan. Pernyataan keras ini menggegerkan jagat MotoGP. Publik dibuat tercengang, sebab Ducati selama ini dikenal sebagai tim yang cenderung menjaga harmoni internal mereka. Namun, apa yang terjadi di Jerez membuktikan bahwa ekspektasi Ducati terhadap performa puncak tidak mengenal kompromi, dan Marc Marquez kini menjadi lambang baru dari semangat itu. Dalam balapan utama di Jerez, Pecco Bagnaia sebetulnya mengamankan podium ketiga. Sebuah hasil yang dalam banyak konteks, cukup layak dipuji. Konsistensi podium tentu berharga dalam perebutan gelar dunia. Namun, ketika melihat seorang Bagnaia, seorang pembalap utama Ducati Lenovo yang dianak emaskan oleh Ducati, harus kalah dari Fabio Quartararo dari Yamaha yang tengah berjuang dengan motor inferior, serta dari Alex Marquez dari tim satelit Ducati, ini adalah hasil yang tidak cukup. Di balik podium itu, tersimpan kekecewaan mendalam dari jajaran manajemen Ducati, terutama jika dibandingkan dengan penampilan luar biasa Marc Marquez, rekan setimnya yang saat ini menguasai musim dengan total 5 kemenangan sprint dan 3 kemenangan balapan utama dari 5 seri awal. Balapan di Jerez menjadi ajang pembuktian karakter sesungguhnya. Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi kedua, mengalami insiden di lap ketiga. Motor kehilangan kendali dan ia keluar jalur. Kehilangan banyak posisi hingga tercecer ke posisi 22. Banyak yang mengira hari itu bukan hari bagi Marquez. Namun, seperti biasa, Marquez tak kenal kata menyerah. Ia kembali ke lintasan dan mulai menunjukkan taringnya. Tikungan demi tikungan, pembalap demi pembalap ia lewati. Dengan gaya balap khasnya yang agresif namun terukur, Marc berhasil menyelesaikan balapan di posisi ke-12. Bagi sebagian orang, ini mungkin bukan kemenangan. Tapi bagi Ducati, dan jutaan penggemarnya, itu adalah simbol kekuatan mental dan etos kerja luar biasa.
Jika perjuangan di Jerez belum cukup membuktikan nilai seorang Marc Marquez, mari lihat statistik 5 seri awal musim ini. Setelah pindah dari tim Gresini musim lalu untuk menggantikan Enea Bastianini di Ducati Lenovo, banyak yang mempertanyakan apakah Marquez masih memiliki performa untuk bersaing di level tertinggi. Namun, ia membungkam kritik dengan menunjukkan performa yang bahkan melebihi ekspektasi manapun. Menang di 5 sprint race dari total 5 seri, juara di 3 balapan utama, dan yang paling penting, selalu tampil kompetitif di setiap lintasan, dari Thailand hingga Spanyol. Dengan hasil tersebut, Marquez kini hanya terpaut 1 poin dari pemimpin klasemen sementara, dan menjadi ikon baru yang menghidupkan kembali semangat Ducati. Sementara itu, Pecco Bagnaia justru semakin tertinggal. Dari 5 seri yang telah berlangsung, ia baru menang sekali, itu pun di Austin, saat Marquez yang memimpin mengalami crash. Selebihnya, Pecco selalu finish di posisi ketiga. Mungkin itu bisa disebut stabil. Tapi di mata manajemen Ducati, itu bukan performa seorang juara dunia. Terlebih, meskipun Bagnaia naik podium, dia harus mengakui keunggulan 2 pembalap lainnya. Fabio Quartararo dari Yamaha yang tampil impresif di posisi 2, dan Alex Marquez, adik Marc, dari tim satelit Ducati yang secara mengejutkan berhasil keluar sebagai pemenang balapan. Fakta bahwa pembalap tim satelit bisa mengungguli pembalap utama pabrikan, tentu menambah bumbu kekecewaan bagi Ducati Lenovo, khususnya pada Pecco yang dianggap bermain aman namun tidak lagi memuaskan. Dalam konferensi pers seusai balapan, Claudio Domenicali tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap Marquez. Marc bukan hanya cepat, dia juga tangguh. Hari ini dia crash dan bangkit dari posisi 22 untuk finish di posisi 12. Itu bukan hal mudah. Dia menunjukkan siapa dirinya, seorang pemimpin sejati. Saya justru merasa lebih bangga dengan perjuangan Marc hari ini daripada yang meraih podium, ungkap Domenicali yang berkesan sentil performa anjlok Pecco. Pernyataan itu sontak memicu reaksi besar di media sosial dan komunitas MotoGP. Banyak yang menilai itu sebagai peringatan keras bagi Bagnaia untuk segera bangkit dan membuktikan dirinya layak menjadi andalan tim. Tagar Marc Mentality dan Pecco Under Pressure membanjiri lini masa. Banyak penggemar memuji semangat pantang menyerah Marquez dan mengkritik gaya balap terlalu aman dari Bagnaia. Salah satu komentar viral berbunyi, "Kalau Ducati butuh juara, mereka sudah punya di Marquez. Kalau cuma cari pembalap stabil tapi pasif, mungkin Pecco cocok jadi komentator, bukan pembalap." Marquez bukan hanya unggul di klasemen, tapi juga dalam hal popularitas, performa, dan bahkan dukungan internal tim. Dalam situasi ini, Bagnaia harus mulai mengambil risiko dan menunjukkan bahwa ia pantas menyandang status sebagai juara dunia. Jika tidak, bukan tidak mungkin Ducati akan mempertimbangkan masa depan tim tanpa Bagnaia sebagai ujung tombak. Terlebih, nama-nama seperti Alex Marquez mulai mengintai kursi tim pabrikan dengan performa yang semakin konsisten. MotoGP bukan hanya tentang angka di klasemen, tapi tentang cerita di balik setiap tikungan. Marc Marquez sudah membuktikan bahwa ia tidak hanya cepat, tapi juga kuat secara mental dan emosional. Ia bangkit saat jatuh, berjuang saat tertinggal, dan tetap haus akan kemenangan meskipun sudah memenangi hampir semua yang bisa dimenangkan. Di sisi lain, Bagnaia tampaknya harus belajar bahwa menjadi juara dunia bukan hanya soal konsistensi, tapi soal menunjukkan nyali, terutama saat dibutuhkan. Dengan musim yang masih terbentang panjang, satu hal sudah jelas. Ducati kini milik Marquez, dan Pecco harus segera menjawab tantangan itu, atau bersiap tergeser dalam sejarah. Bos Ducati terharu, Marc Marquez bukti mental juara sejati. Lebih dibanggakan daripada Pecco Bagnaia yang selalu salahkan motor. Balapan MotoGP akhir pekan ini mencatatkan sebuah kisah luar biasa. Kisah tentang keberanian, keteguhan hati, dan mental juara yang tak lekang oleh waktu. Di tengah hiruk-pikuk kemenangan dan podium yang biasa menjadi sorotan utama, kali ini mata dunia beralih kepada seorang pejuang sejati di lintasan, Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo Team. Di sirkuit yang panas dan penuh tekanan, tak peduli siapa yang mengangkat trofi tertinggi, tak peduli siapa yang dikalungi medali kehormatan, dunia menyaksikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Momen saat Marquez bangkit dari keterpurukan, berjuang habis-habisan dengan motor yang sudah rusak parah, dan memperlihatkan semangat baja yang membuat sang bos besar Ducati, Gigi Dalinya, tak mampu membendung rasa bangga dan harunya. Bahkan, dalam sebuah pengakuan yang penuh ketulusan, Dalinya dengan lugas menyatakan bahwa ia lebih bangga terhadap Marc Marquez dibandingkan rekan setimnya, Francesco Pecco Bagnaia, yang notabene berhasil mengamankan podium ketiga. Semua drama emosional itu berawal dari lap ketiga. Marquez, yang sedari lampu start padam sudah tampil agresif,
mencoba menekan batas kemampuan Desmose di GP24 miliknya, terutama di sektor tikungan cepat. Namun takdir berkata lain. Di sebuah tikungan berkecepatan tinggi, ban depan kehilangan traksi, dan Marquez pun terpelanting keras keluar lintasan. Motor Ducati GP24 miliknya mengalami kerusakan parah. Winglet utama di depan tergores di bagian ujung. Sidepod kiri hilang. Downwashdak bagian kiri juga terkelupas bagian atasnya. Dan yang paling parah adalah firing ground effect sisi kiri. Kunci penting untuk menciptakan downforce saat melibas tikungan cepat, mengalami kerusakan berat. Secara teori, motor yang kehilangan sebagian besar aerofiring akan sangat sulit dikendalikan, terutama di tikungan kiri seperti T4, T5, T7, dan T8. Logikanya, performa motor akan anjlok, handling menjadi liar, dan kecepatan akan sangat terdampak. Namun, Marc Marquez menulis logika baru di lintasan hari itu. Tanpa menunggu Marshall, ia mengangkat sendiri motornya, menyalakan mesin yang masih hidup, lalu melanjutkan balapan dari posisi 22, posisi paling belakang, tanpa sekalipun mengeluh. Secara luar biasa, meski motornya rusak parah, Marquez tetap mencetak waktu yang kompetitif. Beberapa kali ia membukukan lap time 1 menit 37 detikan. Sebuah catatan fantastis mengingat kerusakan aerofiring yang seharusnya membuat motornya tidak stabil di tikungan cepat. Jika dibandingkan dengan adiknya, Alex Marquez, yang memenangkan balapan, performa Marc tidak kalah jauh. Ini bukan sekadar teknik, ini adalah bukti nyata dari mentalitas juara sejati. Motor bergetar, sisi kiri motor ringsek, tapi Marquez tetap memburu lawan satu persatu. Lap demi lap, ia menyalip rival-rivalnya dengan manuver khas, presisi tinggi, keberanian tanpa kompromi, dan kecerdikan luar biasa. Dari posisi 22, Marquez akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-12. Sebuah pencapaian yang terasa seperti kemenangan besar, bukan hanya untuk Marquez, tapi juga untuk seluruh tim Ducati Lenovo. Sementara itu, Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati Lenovo, berhasil meraih posisi ketiga di podium. Prestasi yang tentu membanggakan, tetapi tidak cukup menggetarkan hati sang bos, Gigi Dalinya, dibandingkan perjuangan Marc Marquez. Dalam wawancara pasca balapan, Dalinya berkata dengan penuh emosi, Marc telah menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar podium. Ia jatuh, ia bangkit sendiri. Ia berjuang dengan motor rusak parah tanpa sekalipun mengeluh. Ia tidak mencari alasan. Ia tidak menyalahkan motor. Ia hanya fokus pada satu hal, menyelesaikan balapan. Itu mentalitas sejati yang kami cari di Ducati. Pernyataan itu sontak mengundang perhatian. Karena tak jarang, saat hasil balapan tidak sesuai harapan, Pecco Bagnaia terlihat mengeluhkan performa motor, terutama saat ia dikalahkan oleh Marquez atau pembalap lain. Bagnaia kadang menyalahkan tangki, grip ban, failing motor, bahkan settingan elektronik saat hasil tidak memuaskan. Sikap itu, bagi Dalinya, berbeda 180 derajat dengan sikap Marquez yang memilih bertarung hingga titik darah penghabisan, apapun kondisinya. Marc tidak pernah mencari alasan. Dia hanya mencari cara untuk menang atau setidaknya bertahan. Itu yang membuatnya luar biasa di mata kami. Lanjut Dalinya. Apa yang ditunjukkan Marc Marquez hari itu menjadi pelajaran bagi semua orang. MotoGP bukan hanya soal motor terbaik atau teknologi tercanggih. Ini tentang hati, tentang mental, tentang keberanian untuk tetap bertarung ketika segalanya menentangmu. Marquez tidak hanya menyelamatkan harga diri Ducati setelah crash parah. Ia justru mengangkat semangat seluruh tim, membuktikan bahwa mental juara jauh lebih penting daripada sekadar perangkat mekanis di motor. Sorakan para fans yang memenuhi tribun, komentar para pakar balap, hingga rekan-rekan sesama pembalap, semua sepakat, hari itu, podium sejati bukan dipegang oleh siapa yang berdiri di tangga teratas, melainkan oleh Marc Marquez, yang berdiri tegak dengan hati dan jiwa seorang juara sejati. Di tengah sanjungan dan pujian, Marc Marquez tetap bersikap rendah hati. Saat diwawancarai, ia hanya berkata, "Aku hanya melakukan apa yang menurutku harus dilakukan. Ketika jatuh, tugasku bukan mencari kesalahan, tapi berusaha bangkit dan melanjutkan balapan. Motorku rusak parah, tapi semangatku tetap utuh." Hari itu, Ducati Lenovo Team tidak hanya membuktikan bahwa mereka punya motor tercepat di grid. Mereka membuktikan bahwa mereka kini memiliki seorang pejuang sejati, seorang inspirasi, seorang legenda hidup yang siap membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Mungkin, dalam statistik musim ini, nama Pecco Bagnaia masih tercatat sebagai pembalap utama Ducati. Tetapi di hati para kru, para insinyur, para fans, dan terutama di mata bos besar Gigi Dalinya, hari ini dan seterusnya,
Marc Marquez adalah wajah sejati dari semangat Ducati. Karena dalam dunia balap, piala bisa berdebu, rekor bisa dilampaui, tapi mental juara sejati akan selalu abadi. Dan Marc Marquez, sekali lagi, membuktikan bahwa ia bukan sekadar pembalap cepat, ia adalah legenda.